Saya akan menjelaskan lebih uh, dahulu tentang persyaratan ya. Sebenarnya ada persyaratannya. Ini persyaratannya ini ya. Peserta diharapkan mempelajari video presentasi modul hermeneutik untuk awam supaya lebih dahulu dilengkapi dengan ilmu menafsir Alkitab sebelum belajar membuat khotbah. Jadi saudara secara logisnya gitu ya. Secara logisnya Bapak Ibu tuh belajar dulu bagaimana menafsir Alkitab. Nah, kalau saudara sudah bisa menafsir Alkitab, lalu saudara bisa membuat khotbah karena hasil menafsir Alkitab itu akan menjadi bahan khotbah saudara untuk disampaikan kepada pendengar atau kepada jemaat. Nah, karena itu di dalam kelas besar sudah diumumkan oleh admin, Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas hermeneutik untuk awam, ini apa namanya, benar-benar saya serius ya untuk menjelaskan ini kepada saudara peserta yang belum pernah ikut kelas hermeneutik untuk awam, sangat-sangat diharapkan saudara mempelajari video ini dengan baik dan juga membaca modulnya akan lebih baik lagi, supaya saudara punya modal gitu ya, untuk nanti saudara bisa menyampaikan, membuat. Kali ini mungkin lebih fokusnya membuat khotbah, sehingga saudara bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, saya akan membicarakan tentang agenda kita hari ini. Di dalam setiap modul MLC selalu ada 5 pelajaran karena kita akan mendiskusikannya selama 5 hari. Masing-masing pelajaran akan didiskusikan dalam 1 hari, gitu ya. Jadi besok kita akan mulai belajar tentang pengertian khotbah dan pengkhotbah. Kemudian hari berikutnya sudah akan belajar tentang unsur dan jenis khotbah. Kemudian hari berikutnya, hari Senin, saudara akan belajar tentang Kristus, pusat khotbah. Sorry, Sabtu, Bapak Ibu akan belajar tentang Kristus adalah pusat khotbah. Kemudian yang keempat, mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Khotbah untuk hari Senin. Kemudian hari Selasa, pelajaran yang terakhir, saudara mempelajari tentang kehidupan seorang pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan besok adalah hari libur karena apa kalender warna merah ya. Tapi diskusi tetap jalan dan Bapak Ibu saya sangat mohon Bapak Ibu tetap memberikan waktu, entah mungkin kalau saudara sedang dalam perjalanan atau pergi pergi tetap pastikan saudara bisa online paling tidak selama 1-2 jam untuk bisa mengikuti kelas dengan baik, gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai dengan pelajaran pertama, yaitu pengertian khotbah dan pengkhotbah. Atau bukan pengkhotbah sebenarnya, pengertian khotbah dan peran pengkhotbah. Oke, apa itu khotbah? Bagian pertama saudara akan membicarakan tentang definisi dulu. Apa itu khotbah? Kemudian kita akan bicarakan juga arti etimologis dari khotbah. Secara kamus, khotbah itu diartikan sebagai pidato, terutama yang menguraikan tentang ajaran agama. Walaupun saya secara pribadi kurang setuju ya kalau itu pidato, sebenarnya bukan pidato ya. Tetapi menguraikan tentang ajaran agama itu masih bisa diterima. Oke, secara definisi kamus Alkitab sebenarnya ada banyak sekali ya. Tetapi saya kira cukup apa namanya, cukup rata-rata lah, hampir mirip-mirip gitu ya. Yang jelas intinya adalah mengkomunikasikan berita kesukaan, ya. Itu dari kamus Browning. Kemudian eh, definisi yang lain adalah khotbah sering atau selalu bahkan digunakan untuk kabar baik tentang anak Allah. Ya, selalu digunakan untuk memberitakan tentang kabar baik, yaitu Yesus Kristus atau anak Allah. Secara etimologis, ada 2 sumber yang kita bisa pelajari, yaitu dari bahasa Ibrani, kara, artinya memanggil, memproklamasikan, atau mengumumkan, gitu ya. Kemudian seperti Yehezkiel dan juga Yeremia, gitu ya, banyak sekali dia memberikan proklamasi tentang firman Tuhan atau memanggil orang untuk bertobat atau juga mengumumkan akan nubuatan yang Tuhan berikan kepada umat Israel gitu ya. Kemudian bahasa Ibrani ada lebih banyak, itu ada kerigma, sebenarnya ada lebih banyak dari 4 ini ya, tapi saya mengambil hanya 4 saja. Yang paling terkenal adalah kerigma, itu adalah memproklamasikan atau mengumumkan gitu ya. Nah, memproklamasikan dan mengumumkan ini punya kuasa karena pembawa
pengumuman atau pembawa berita ini adalah orang yang menjadi duta ya atau menjadi utusan oleh orang yang punya kuasa gitu ya. Nah, kalau yang kedua itu evangelion, saya kira saudara cukup kenal dengan kata-kata ini karena arti kata ini diadopsi dari bahasa Yunani menjadi terminologi Alkitab yaitu Injil, mengumumkan kabar baik atau kesukaan. Ya, ini punya latar belakang sudah sebenarnya itu dipakai secara umum pada waktu perang. Itu selalu ada satu orang prajurit yang pintar sekali lari, lari cepat sekali, sehingga ketika sedang dalam perang, dalam suasana perang, dia akan menjadi utusan dan dia akan mendapatkan perintah dari apa komandan pasukan yang berperang, karena komandan biasanya akan melihat dari bukit yang tinggi, melihat peperangan siapa yang kira-kira menang dan kira-kira kalah, maksudnya pasukan dalam posisi bagaimana mundur atau maju, dia yang akan memberikan perintah gitu ya. Kalau pada akhirnya pasukannya menang, maka komandan ini akan memberi perintah kepada penginjil ini untuk lari kepada raja untuk mengumumkan bahwa pasukan menang atau peperangan dimenangkan oleh pihak mereka gitu ya. Nah, dia akan lari secepat-cepatnya dalam keadaan yang sangat urgent sekali untuk pergi kepada utusan raja untuk memberitakan kepada raja bahwa pasukan dia menang. Karena itu dia datang dengan luar biasa sukacita karena dia membawa kabar sukacita bahwa kita menang gitu ya. Sehingga ini akhirnya diadopsi menjadi terminologi Kristen, menjadi Injil, yaitu membawa kabar sukacita. Kenapa? Karena kita itu berlari dengan cepat sekali kepada semua orang yang kita temui dan memberitakan kita menang. Bahwa kematian sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan musuh kita yang terbesar gitu ya. Nah, itu seharusnya kita sebagai penginjil atau pembawa berita tuh punya semangat seperti itu, memberitakan kepada raja dan kepada orang-orang bahwa kita menang, Yesus yang telah memenangkan peperangan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah marturia, itu artinya bersaksi atau memberi kesaksian. Ini dilakukan di dalam konteks pengadilan ya, juga jadi bukan bersaksi seperti apa gosip gitu ya, memberitahu berita-berita yang tidak penting, tetapi di dalam kesaksian pengadilan. Jadi kalau kesaksian saudara tidak penting, saudara akan disuruh turun gitu ya. Ini adalah orang yang memberikan kesaksian yang penting, seperti pentingnya ketika ada di dalam pengadilan, memutuskan siapa yang akan mati atau siapa yang akan salah, siapa yang akan dipenjara gitu ya. Oke, arti yang berikutnya adalah didaskein. Nah, ini saya kira perlu kita ketahui, berkhotbah itu bukan saja berkhotbah untuk tujuan penginjilan, tetapi juga untuk mengajar. Karena di Daskein itu mengandung perintah untuk mengajar. Ya, nah itu kira-kira. Kemudian secara kesimpulan, apa definisi khotbah? Paling tidak ada 3 unsur yang penting ya. Satu, khotbah itu adalah tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, kita yang memberitakan Injil Yesus Kristus itu memiliki otoritas karena kita memberitakan Injil itu atas perintah Alkitab, atas perintah firman Tuhan. Jadi Alkitab menjadi otoritas utama di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus yang kita beritakan. Sebagai pengkhotbah, dari mana dia mendapatkan otoritas? Dari Alkitab, karena Alkitab memanggil kita semuanya untuk memberitakan kabar sukacita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, nah ini kita melihat dari tradisi gereja ya. Walaupun di Alkitab tidak sepenuhnya mengadopsi ini, bukan Alkitab mengadopsi, Alkitab tidak sepenuhnya menjelaskan ini sebagai konteks dari ibadah karena saat itu belum ada gereja yang resmi seperti sekarang ya, maksudnya seperti abad kedua dan ketiga ya, uh, yaitu khotbah sebagai sentralitas dari ibadah. Di dalam ibadah itu khotbah menjadi pusat di dalam ibadah selain pujian dan juga yang lain, gitu ya. Itu tradisi gereja. Kemudian yang ketiga, di dalam khotbah mengandung sisi pengajaran, terutama ajaran-ajaran Alkitab. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika saudara berkhotbah, saudara juga mengajarkan ajaran-ajaran Alkitab. Itu ya. Semoga melalui definisi ini saudara tahu secara lebih jelas lagi mengapa khotbah itu penting.
yaitu melihat dari sisi definisinya. Oke, nah sekarang dasar Alkitab dan tujuan khotbah. Saya akan memakai 5 ayat Alkitab, walaupun sebenarnya banyak sekali ya ayat Alkitab yang bisa kita pakai, tapi ini mewakili dari banyak ayat Alkitab yang mendasari tentang khotbah. Ya, oke, dari 2 Timotius 4 ayat 2, saya yakin saudara kenal dengan ayat ini, baik atau tidak baik waktunya gitu ya. Nah, ini ada unsur urgensi bahwa firman Tuhan harus diberitakan dengan kesiapan hati. Jadi, saudara, bukan masalah kapan kita berkhotbah, tetapi apakah hati kita siap berkhotbah. Kalau ya, maka kapan saja, baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang bilang, ya kalau situasinya aman, saya memberitakan firman Tuhan. Kalau situasinya tidak aman, tidak memberitakan firman Tuhan. Saya kira itu bukan posisi yang salah, itu bukan posisi yang benar sebagai seorang pengkhotbah ya. Seorang pengkhotbah kapan saja harus siap hati untuk memberitakan firman Tuhan. Sedangkan kesempatan itu Tuhan yang memberikan, sehingga itu di luar kontrol manusia. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun keadaan secara manusia tidak tidak baik, kita tetap harus memberitakan kalau itu perintah dari Tuhan. Gitu ya. Matius 24 ayat 14 juga bisa menjadi dasar. Di dalam Matius ini menyoroti cakupan global dari pemberitaan Injil, karena di sana dikatakan bahwa berita Injil harus disebarkan atau diberitakan kepada seluruh dunia dan harus kepada semua bangsa. Jadi pemberitaan Injil itu tidak milih-milih Bapak Ibu. Oh, ke kantong Kristen saja. Oh, bagian yang ini kayaknya jangan gitu ya. Kalau saudara menuruti firman Tuhan dari Matius 24, tidak ada tempat yang tidak membutuhkan firman Tuhan. Itu secara konklusi ya. Jadi seluruh dunia, seluruh bangsa harus diberitakan Injil. Oke, Roma 10 ayat 14-15 ini menceritakan tentang bagaimana dia bisa berseru kepada Tuhan kalau dia tidak percaya, bagaimana dia percaya kalau dia tidak mendengar Injil gitu ya. Nah, ini pentingnya ada orang yang diutus. Bagaimana saya bisa mendengar Injil kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan Injil kepada saya? Nah, kitab Roma ini menolong kita untuk melihat bahwa pemberitaan Injil atau pengkhotbah itu harus diutus. Dia pergi bukan maunya sendiri. Dia pergi karena dia menjadi utusan. Nah, kalau dia sebagai utusan harus ada yang mengutus dong, gitu ya. Nah, dalam hal ini jelas pasti Tuhan yang mengutus. Tetapi Tuhan akan memakai gereja, Tuhan akan memakai situasi, kebutuhan, Tuhan akan memakai orang yang berteriak-teriak minta tolong, seperti orang Makedonia yang berteriak di dalam mimpi Paulus itu ya. Jadi Tuhan bisa memakai cara yang macam-macam untuk membuat kita diutus pergi berkhotbah. Nah, terutama untuk pergi memberitakan kepada mereka yang belum percaya atau belum pernah mendengar Injil. Ya. Kemudian 2 Timotius 3:16, saya kira saudara juga kenal sekali dengan ayat ini. Firman Tuhan itu harus diajarkan atau dikhotbahkan, dengan tanda kutip diajarkan, supaya jemaat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu menegur kita, mengoreksi kesalahan kita, dan lain-lain. Ya. Matius 28 ini juga ayat yang sangat terkenal, amanat agung. Ini adalah amanat agung untuk mengajar ya sampai terjadi multiplikasi. Jadi tidak hanya berhenti kita mengajar dan membaptis, tetapi juga membuat orang yang sudah kita ajar itu bisa mengajarkan juga kepada orang yang lain. Ya, jadi ada multiplikasi di dalamnya. Jadi ini Bapak Ibu dasar dan tujuan khotbah. Berikutnya ada 5 peran pengkhotbah. Ini saya ambil dari sumber buku Potret Seorang Pengkhotbah. Saya kira ada beberapa teman MLC yang juga sudah memiliki buku ini. Boleh dibaca walaupun bahasanya agak kurang apa kurang luas gitu ya. Maksudnya agak bulat-bulat gitu. Tapi isinya sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ditulis oleh John Stott, ini orang yang sangat terkenal sebagai pengkhotbah terkenal, pengkhotbah internasional, tapi beliaunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Langham, dan di Indonesia ada perwakilan Langham, yaitu Yayasan Langham dan Kemitraan Pelayanan. Di dalam bukunya ini
John Stott menjelaskan ada 5 peran pengkhotbah. Dia seorang pelayan, seorang pembawa berita, seorang saksi, seorang bapak, dan seorang hamba. Ya, nanti saudara akan membaca dengan lebih jelas, lebih detail di modul ya. Jadi saya tidak akan membicarakan lebih banyak. Jadi sebagai seorang pelayan, pengkhotbah itu berbicara atas nama tuannya. Dia tidak pergi atas maunya sendiri, tapi atas perintah tuannya. Dan beritanya pun atas keinginan tuannya. Seorang pembawa berita eh, itu menjelaskan bahwa seorang pengkhotbah itu punya peran sebagai utusan atas nama Allah. Jadi dia pergi membawa berita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dia juga menjadi seorang saksi karena dia hanya boleh menyaksikan Kristus. Dia adalah seorang bapak karena sebagai pengkhotbah dia harus memiliki hubungan pribadi yang erat dengan jemaatnya karena dialah yang menjadi salah satu ya sumber makanan rohani bagi jemaatnya. Seorang hamba, peran dia adalah menerima kuasa untuk menarik orang untuk kepada Kristus. Jadi bukan menarik orang kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah. Ya, saudara bacalah buku ini, bagus kok. Oke, bacaan kedua, unsur dan jenis khotbah. Unsur khotbah, ada satu unsur yang sangat utama yang harus kita perhatikan, yaitu otoritas. Dari mana pengkhotbah memiliki otoritas? Itu mempengaruhi kuasa dari apa yang dia khotbahkan. Ketika pengkhotbah tidak punya otoritas yang dan legitimasi untuk berkhotbah, maka kuasanya pun akan berkurang, ya. Nah, dari mana pengkhotbah memiliki otoritas untuk berkhotbah atau memberitakan Injil? Pertama dari Alkitab, tadi saya sudah jelaskan juga ya. Otoritas tertinggi adalah Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah ya. Karena teologi liberal sering mempermasalahkan hal ini ya. Mereka akan lebih senang berkata, di dalam Alkitab tuh ada firman Tuhan, tapi tidak semuanya. Nah, itu sama dengan Kristen progresif ya, karena saya kira Kristen progresif itu kemasan baru dari teologi liberal ya. Oke, karena Alkitab adalah firman Allah, bukan tulisan tangan manusia, tetapi ditulis oleh dorongan Roh Kudus. Karena itu harus diberitakan sesuai dengan kehendaknya. Hal itu Bapak Ibu sebagai pembawa berita, sebagai pengkhotbah, saudara ingat, saudara itu pergi atas nama otoritas yang tertinggi, atas perintah firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan itu menjadi legitimasi saudara untuk berkhotbah. Ya. Oke, yang kedua adalah Roh Kudus. Saudara memiliki otoritas Roh Kudus kenapa? Karena dari Roh Kudus kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memberi penjelasan. Karena saudara kan menjelaskan isi dari Alkitab, menjelaskan ajaran dari Alkitab. Dari mana saudara bisa tahu ajaran saudara itu jelas, baik, dan benar? Ya, itu karena Roh Kudus yang memberikan iluminasi. Dia yang memberi pengertian kepada kebenaran. Dia yang menuntun kita kepada kebenaran Allah. Jadi pemberita firman akan dituntun untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak kekalnya. Saudara mungkin ingat ya satu ayat uh, apa yang mengatakan bahwa kalau kita dihadapkan pada situasi sulit, jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kata-kata yang tepat untuk saudara katakan. Itu Roh Kudus ya. Kemudian otoritas yang ketiga dalam pengkhotbah. Jadi pengkhotbah sendiri itu sebenarnya punya otoritas, tapi otoritasnya tidak otoritas yang otonom, bukan dari dirinya sendiri. Dia memiliki otoritas karena ketaatannya kepada Alkitab dan karena pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau dia sebagai pengkhotbah kita mempercayai pengkhotbah itu karena dia taat kepada firman Allah, bukan karena dia baik, bukan karena dia royal, dia bagi-bagi uang, atau karena dia ramah. Saudara mengakui otoritas pengkhotbah karena ketaatan dia kepada firman Tuhan, bukan karena kaya, bukan karena baik, bukan karena pinter ngomong gitu ya, tetapi karena ketaatannya kepada firman Tuhan, maka dia memiliki otoritas. Dan yang jelas dari kesaksian hidupnya, apakah dia memuliakan Tuhan atau tidak.
Jadi kehidupan yang kudus seorang pengkhotbah itu juga menjadi otoritas bagi apa yang dia khotbahkan. Kalau saudara hidupnya amburadul, saudara hidupnya tidak bertanggung jawab, mungkin khotbah saudara juga tidak akan didengar oleh orang. Oke? Oke, unsur yang kedua adalah pemilihan teks Alkitab. Ini sering menjadi masalah ya. Dari mana pengkhotbah itu boleh atau bisa atau mampu memilih teks Alkitab? Pertama, dari keyakinannya akan Alkitab. Saudara, seorang pengkhotbah harus mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah seluruhnya dan tidak ada salahnya. Nah, tanpa keyakinan ini, pengkhotbah tidak layak untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, karena konsep ini, karena iman ini, karena keyakinan ini, sebenarnya saudara bisa memilih teks Alkitab mana saja, karena semuanya itu adalah firman Tuhan. Jadi, ayat apapun yang saudara pilih dengan keyakinan bahwa Alkitab adalah seluruhnya firman Allah, saudara punya hak untuk berkhotbah. Ya, berhak juga memilih semua teks. Tetapi, ada tetapinya, ada catatannya ya. Tidak semua bagian Alkitab bisa cocok dengan situasi yang saudara hadapi atau yang dibutuhkan oleh pendengar saudara. Juga tidak semua teks berlaku pada saat yang sama, untuk keperluan yang sama, untuk konteks yang sama, tetapi oleh pimpinan dari Roh Kudus dan pimpinan Allah. Jadi Tuhan memiliki kehendak. Nah, untuk memilih walaupun semuanya firman Tuhan pun kita harus tunduk kepada pimpinan Allah, pimpinan Roh Kudus untuk memilih teks yang mana. Tetapi secara keyakinan, kalaupun kadang gini ya, aduh ayat ini nggak cocok untuk saya, wah saya nggak bisa bahkan ayat ini karena saya nggak suka, atau karena saya nggak familiar, itu alasan yang saya kira tidak perlu diberikan oleh pengkhotbah. Kalau dia punya keyakinan Alkitab adalah seluruhnya firman Allah, maka ayat apapun yang diberikan kepada dia, dia akan belajar dengan baik-baik. Dia akan belajar dengan mati-matian dan akan melihat bagaimana Tuhan berbicara lewat teks itu. Gitu ya. Oke, yang kedua, pemilihan teks juga bisa didasarkan dari pengetahuan pengkhotbah. Memang ya, kalau saudara tidak menguasai atau saudara tidak punya literasi Alkitab, memilih teks itu menjadi apa namanya? Menjadi keharusan gitu ya. Wah, saya nggak familiar dengan teks ini. Wah, saya nggak pernah mempelajari teks ini. Nah, itu menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau saudara-saudara yang bertanggung jawab, kalau saudara belum familiar dengan ayat, saudara kan mati-matian belajar latar belakangnya, konteksnya, dan seluruh pengetahuan yang saudara bisa dapatkan dari teks itu. Tetapi kalau dalam keadaan memang saudara bisa memilih, maka saudara mungkin bisa memilih ya, atau bisa menghindarkan diri dari teks-teks yang saudara tidak menguasai. Tetapi karena itu sebagai seorang pengkhotbah yang harus saudara persiapkan adalah saudara harus punya literasi Alkitab. Jadi pengkhotbah dituntut untuk mengenal dan belajar seluruh Alkitab dengan baik. Nah, Alkitab adalah buku besar. Kita sering karena melihat ini buku-buku kecil-kecil ya, dan dibagi perjanjian lama, perjanjian baru, dibagi nabi besar, nabi kecil, dibagi Injil atau surat. Kita sering melihat Alkitab dalam parsialitas gitu ya. Karena itu seorang pengkhotbah yang punya literasi Alkitab, dia akan melihat Alkitab sebagai buku besar yang tidak terpisahkan dan keseluruhan ini satu buku, bukan banyak buku. Satu buku besar yang menceritakan tentang Allah dan kasihnya bagi manusia. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu satu buku yang menceritakan tentang kasih Allah, tentang Allah dan kasihnya bagi manusia. Gitu ya. Karena itu saudara mempelajari Alkitab dengan baik-baik. Yayasan Sabda selalu membuka kelas bedah kitab gitu ya, dan selalu berganti kitab dari kitab yang satu ke kitab yang lain. Saudara ikuti semua, saudara akan memiliki literasi Alkitab yang jauh lebih baik kalau saudara mempelajari satu persatu. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memahami kebutuhan pendengarnya. Ini salah satu cara untuk saudara melakukan pemilihan teks Alkitab. Jadi tidak, oh saya maunya khotbah ini, saya nggak peduli orang butuh atau nggak butuh. Ya, ada banyak pengkhotbah bilang, Roh Kudus bilang ini, jadi kebutuhan pendengar diabaikan. Saya kira tidak ya. Allah juga bisa berbicara
melalui kebutuhan pendengarnya. Dan pengkhotbah yang sensitif, dia juga akan melihat itu, melihat bagaimana Allah melihat. Ya, karena itu Bapak Ibu seorang pengkhotbah harus percaya bahwa Allah terlibat di dalam sejarah dan umatnya. Jadi Allah itu bukan Allah yang buta, yang tidak tahu keadaan. Allah tuh tahu persis apa yang dihadapi oleh setiap orang dan setiap gereja dan setiap umat. Karena itu pengkhotbah dituntut untuk memiliki relasi yang dekat dengan umatnya sehingga mengenal kebutuhan mereka. Karena Allah bisa berbicara melalui kebutuhan jemaat juga, gitu ya. Karena itu tidak bisa mengabaikan tiga-tiganya ini ya Bapak Ibu. Melihat keseluruhan Alkitab adalah firman Tuhan, saudara punya pengetahuan. Jadi ini yang pertama adalah legitimasi dari Allah. Saudara boleh memilih mana saja. Yang kedua, keterbatasan pengkhotbah. Kalau dia nggak tahu, susah untuk mengkhotbahkan. Yang ketiga, keterbatasan pendengar. Kalau pendengarnya tidak siap atau tidak membutuhkan, maka saudara harus menyeimbangkan ketiga hal ini supaya Tuhan bisa berbicara secara maksimal melalui saudara. Nah, penggalian teks. Nanti kita sebenarnya akan membahas ini lebih detail ya. Jadi, untuk menggali teks ada tiga prinsip yang harus saudara terapkan. Satu, prinsip penafsiran yang benar. Itu sebabnya saudara yang belum pernah belajar hermeneutik, walaupun hanya hermeneutik untuk awam ya, itu sangat penting sekali. Karena hermeneutik awamnya Sabda itu selevel dengan STT, Bapak. Bahkan ada yang berkata lebih lebih detail yang diberikan oleh Sabda. Jadi Bapak Ibu, prinsip penafsiran yang benar, saudara harus belajar hermeneutik, memiliki prinsip menafsir dan alat menafsir, yaitu alat-alat digital yang sekarang sudah disediakan oleh Sabda, baik itu software Alkitab, aplikasi Sabda, atau situs Alkitab Sabda. Kemudian dengan doa, saudara dituntun untuk bisa mengartikan, menafsirkan Alkitab dengan benar. Itu ya, prinsip pertama. Penggalian sudah harus punya modal, yaitu ilmu menafsir. Kemudian yang kedua, saudara harus punya modal mengerti inti sari Alkitab. Nah, kalau saya mengatakan doktrin, mungkin saudara akan apa namanya punya keberatan. Tapi kalau saya mengatakan doktrin itu adalah inti sari Alkitab, Bapak Ibu. Jadi doktrin yang benar itu base-nya, dasarnya adalah Alkitab. Jadi kalau saudara menolak doktrin itu saudara sama aja menolak Alkitab. Walaupun Alkitab punya otoritas yang jauh lebih tinggi daripada doktrin, karena doktrin itu kan intisari yang disarikan atau dipilah-pilah oleh manusia, oleh para teolog. Tapi teolog itu pun kan orang-orang yang dipimpin oleh Allah gitu ya. Nah, Alkitab menjadi otoritas yang paling utama, kemudian saudara harus juga mempelajari doktrin. Itu di bawah otoritas Alkitab adalah doktrin. Doktrin itu adalah sari-sari yang dikumpulkan dari tema-tema utama yang dibicarakan di dalam Alkitab. Karena itu memahami doktrin dasar bagi seorang awam sangat penting sekali. Kemudian juga mempelajari garis besar tema-tema ajaran utama di dalam Alkitab agar tidak membuat kesimpulan pengajaran yang salah. Saudara, tidak ada doktrin baru yang muncul, sudah ditemukan semua oleh para ahli kitab dan juga orang-orang yang Tuhan pimpin untuk membuat doktrin. Jadi kalau tiba-tiba saudara menggali Alkitab terus berkata, wah saya menemukan doktrin baru. Kemungkinan tidak. Doktrin itu pasti sudah ada, gitu ya. Tinggal saudara belajar keseluruhan doktrin atau tidak. Kemudian yang ketiga, berpusat kepada berita Injil. Nah, ini nanti kita akan belajar secara khusus di pelajaran 3 ya. Jadi pesan utama Alkitab itu adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Kristus adalah benang merah dari seluruh isi Alkitab. Jadi Alkitab, benang merahnya adalah Kristus, inti sari dari Alkitab adalah doktrin. Begitu ya, Bapak Ibu. Keempat, penyampaian khotbah. Jadi ketika menyampaikan khotbah, saudara punya 3 prinsip yang harus diperhatikan. Satu, ketergantungan pada pimpinan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus, khotbah saudara tidak punya kuasa. Kemudian kedua, kejelasan pesan. Berita harus disampaikan dengan jelas dan tegas, karena khotbah itu menuntut respons. Dan saudara, untuk itu perlu memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh pendengarnya. Jangan pakai bahasa yang bulat-bulat atau yang terlalu tinggi atau akademis yang tidak jelas gitu ya.
itu hanya untuk meninggikan diri Anda sendiri, tetapi mengkhotbahkan dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, itu akan jauh lebih berguna, ya. Oke, yang ketiga, mengutamakan interaksi. Saudara tadi sudah saya katakan, khotbah itu menuntut respons. Saudara bilang kan khotbah kan satu arah. Gimana caranya untuk tahu respons dari atau bagaimana bisa meminta respon dari jemaat? Ya, memang tidak secara audible jemaat itu bisa memberikan interaksi karena sementara dia mendengar khotbah, kalau cara saudara berkhotbah itu menyampaikannya dengan cara yang komunikatif, maka akan terjadi interaktif mental. Ya, misalnya saudara memberikan tantangan secara retorik, nggak perlu dijawab kan retorik, tapi di dalam hati saudara tertegur, oh iya, saya berarti harus begini ya. Itu terjadi komunikasi di dalam hati, terjadi interaksi di dalam hati setiap pendengarnya. Nah, kalau saudara khotbahnya flat-flat dan tidak komunikatif, ya mungkin khotbah saudara seperti kedengaran tapi sebenarnya nggak jelas apa yang diterima gitu ya. Tapi kalau khotbah saudara engage dengan pendengar, walaupun satu arah, tetap akan bisa terjadi interaksi mental. Dan ketika khotbah selesai, jemaat itu bisa mengaminkan gitu ya, dan mengiyakan bahwa dia akan melakukan firman itu, mendorong, menegur, apa namanya, memerintahkan bahkan mengutus seseorang untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui mendengar khotbah saudara. Ya, berikutnya adalah evaluasi. Nah, ini saya kira jarang ya dilakukan oleh pengkhotbah atau oleh gereja. Mungkin karena budaya timur ya. Wah, kalau mengevaluasi itu kok nggak enak ya. Sudah capek-capek nyiapin khotbah, masih dievaluasi, masih dikritik, apalagi gitu ya. Tapi saudara, sebenarnya unsur khotbah yang sangat penting itu adalah evaluasi. Kenapa? Karena tujuan evaluasi itu untuk meningkatkan kualitas khotbahnya. Kalau dia tidak ada yang memberitahu bahwa tadi khotbahnya itu tidak jelas, mungkin dia akan khotbah yang sama lagi, akan seperti itu lagi. Kalau suaranya apa namanya tidak lantang gitu ya, pelan, slow, sehingga membuat jemaat itu tidur semua. Saudara mau punya pengkhotbah yang seperti itu? Enggak kan? Jadi saudara tujuan khotbah itu bukan untuk mencari kelemahan atau bahkan pujian ya. Waduh, wah, khotbahmu bagus sekali nih, luar biasa. Atau aduh, khotbahmu membuat aku ngantuk. Sebenarnya bukan untuk mencari kelemahan atau pujian, tetapi untuk meningkatkan bagaimana kualitas khotbahnya bisa lebih baik lagi, bahkan bisa mendapat follow up dari apa yang dia khotbahkan. Nah, apa yang dievaluasi tergantung apa yang dievaluasi dong ya. Apakah khotbah saudara membuat jemaat tertawa? Ya, itu evaluasi yang tidak penting, gitu ya. Apa yang perlu dievaluasi? Satu, isinya khotbah. Apakah sesuai dengan kebenaran Alkitab? Pesannya apakah jelas tersampaikan ataukah bulat gitu ya, atau akan muter-muter. Kemudian apakah suara jelas dan tegas, apalagi kalau dibantu sound system yang bukan dibantu ya, diperjelek oleh sound system karena memberi suara-suara yang tidak enak gitu ya, sehingga pendengar menjadi sakit telinga gitu ya. Dan juga relevansi, apakah yang dikhotbahkan itu relevan dengan jemaat saat itu. Nah, itu perlu dievaluasi Bapak Ibu supaya pengkhotbah tahu bahwa isi khotbahnya itu kurang sampai gitu kepada jemaat ya. Oke. Lalu bagaimana caranya mengawasi? Nah, ini yang menjadi masalahnya. Gimana caranya ngomong kalau isinya khotbah itu enggak alkitabiah? Gimana caranya? Nah, ini Saudara. Nah, evaluasi bisa dilakukan dengan kreatif dengan beberapa cara. Yang selama ini umum dilakukan paling tidak ada tiga. Karena kalau saya memberikan yang lain mungkin saudara enggak umum itu, enggak bisa itu. Nah, ini yang umum ya. Satu, saudara bisa lakukan itu dengan form, terutama digital supaya mudah di-manage ya. Jadi setelah khotbah, Bapak Ibu memberikan link untuk form Google sehingga jemaat pada saat itu langsung bisa mengisi. Nanti isinya itu apakah isi khotbahnya sesuai dengan kebenaran. Ya, saudara harus level dengan pengetahuan jemaat ya. Jadi mengkalimatkannya juga harus sesuai dengan pengetahuan mereka supaya mereka bisa menjawab.
Jadi 4 atau 5 atau 6 pertanyaan bisa dijawab ya dan tidak, dan cepat sekali dalam 1 menit jemaat bisa pulang, gitu ya. Dan nanti pengurus atau gereja akan bisa memberikan evaluasi itu kepada pengkhotbah. Atau bisa dilakukan juga evaluasinya secara langsung. Jadi setelah khotbah, jemaat yang ingin bertanya boleh boleh tinggal dan boleh berbicara langsung kepada Bapak Pendeta atau dengan pengkhotbah. Atau gereja juga bisa membentuk tim khusus untuk menjadi tim evaluasi yang mau dikoreksi, artinya gini, tim evaluasi yang cukup netral gitu ya, dan juga punya pengetahuan cukup tentang evaluasi, bagaimana evaluasi dan lain-lain, sehingga selain mereka yang membuat form evaluasinya, dia juga yang akan menolong untuk menyimpulkannya dan memberikannya kepada pengkhotbah. Itu ya. Oke, jenis-jenis khotbah. Ada 3 macam khotbah yang saya perkenalkan di sini. Sebenarnya ada satu lagi tekstual, tapi agak teknis ya. Jadi lebih baik saya hanya memberikan kulitnya saja karena uh, untuk awam saya kira tidak terlalu penting untuk melihat teknis dari masing-masing jenis khotbah ini gitu ya. Yang penting-penting aja, khotbah ekspositori itu adalah bagaimana mengkhotbahkan bagian dari Alkitab, biasanya satu perikop atau satu pasal, dan diuraikan secara sistematis dari ayat per ayat. Jadi sifatnya induktif, Bapak Ibu. Saudara tidak memulai dengan pengertian yang saudara sudah punya, tetapi saudara membiarkan ayat itu berbicara. Saudara menggali dari ayat itu, apa sih yang dikatakan oleh ayat itu, apa sih yang dimaksudkan oleh ayat itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah khotbah topikal, menjelaskan beberapa teks Alkitab sesuai dengan temanya atau topiknya. Jadi tidak berdasarkan teks Alkitab ketika memilih apa tema khotbahnya, tapi berdasarkan topik atau tema yang dipilih lebih dahulu, baru dicari teksnya. Maka ini adalah sifat deduktif ya. Jadi saudara sudah berasumsi bahwa teks ini berbicara tentang A. Makanya ketika saudara membuat topik A, ayat ini dipilih. Jadi saudara sudah menentukan bahwa ayat ini berbicara tentang sesuatu atau tentang topik sesuatu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah khotbah narasi. Khotbah narasi ini adalah teks Alkitab dalam bentuk cerita yang dijelaskan dengan mengikuti seluruh cerita. Ini khususnya seperti kitab-kitab sejarah ya. Kita biasanya memilih itu dan menceritakan cerita itu dari awal sampai akhir. Itu adalah isi khotbah ya, cerita itu. Kemudian dikupas masing-masing dari cerita yang ada. Jadi ini seperti ilustrasi yang panjang gitu ya. Jadi khotbah yang isinya ilustrasi yang panjang itu cerita itu sendiri. Oke, berikutnya adalah Kristus sebagai pusat khotbah. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi sentralitas dari khotbah saudara. Apa sih artinya Kristus adalah pusat khotbah? Apakah berarti kita harus menemukan dan menyebut nama Yesus dalam setiap teks khotbah yang kita pilih gitu ya? Tidak. Yang dimaksud dengan Kristus sebagai pusat adalah kesadaran pengkhotbah untuk melihat Alkitab di dalam keseluruhan kebenarannya, bahwa Kristuslah yang menjadi sumber dari semua pemberitaan kabar baik. Jadi ini kesadaran dari pengkhotbah di belakang layar atau di belakang kepalanya bahwa seluruh isi Alkitab ini sebenarnya berpusat mengerucut kepada pemberitaan tentang kabar baik Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Jadi itu sudah harus di belakang atau frame kepala kita ketika kita menyiapkan khotbah. Sehingga kita tidak lepas dari frame itu. Jadi bukan menyebut Yesus di setiap teks khotbah yang kita pilih gitu ya. Enggak. Oke, berikutnya. Mengapa Kristus menjadi pusat khotbah ini sangat penting? Pertama, karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa Kristus hari menjadi pusat? Karena otoritas utama untuk kita bisa hidup dan mengerti Allah itu adalah dari Kristus. Karena Kristus yang sudah mendamaikan manusia, maka kita sekarang boleh mendapatkan keselamatan dan mengerti firman Allah. Kemudian, ketika pengkhotbah berkhotbah, perlu menanyakan 3
pertanyaan utama ini. Dari mana saudara mendapatkan otoritas untuk memberitakan firman? Apakah ketika berkhotbah kita meninggikan Kristus? Yang ketiga, apakah ketika berkhotbah kita memberitakan tentang berita baik, kabar baik yang Allah berikan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Apakah kita memiliki anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus? Nah, kalau saudara untuk memeriksa apakah khotbah saudara itu berpusatkan pada Kristus, maka tiga pertanyaan ini akan menolong saudara bahwa saudara sudah menempatkan Kristus sebagai pusat dari khotbah saudara. Ya, oke. Yang kedua, mengapa? Karena Kristuslah yang menjadi benang merah dari seluruh isi Alkitab. Dikatakan di dalam Alkitab, Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Seluruhnya adalah Kristus. Kemudian yang kedua, Kristus adalah narasi dari seluruh PL dan PP. Ini pengakuan Yesus sendiri ketika berjalan dengan dua orang Emmaus setelah kebangkitannya. Dia berkata, karena seluruh Alkitab menceritakan tentang dia, maksudnya dirinya sendiri, karena waktu itu orang Emmaus tidak tahu bahwa itu Kristus ya. Seluruh kitab suci menjelaskan tentang dia. Nah, itu pengakuan Kristus sendiri bahwa Kristuslah narasi dari seluruh PL dan PB. Nah, Kristus juga adalah tokoh utama dalam misi keselamatan Allah. Menjadi tokoh utama itu bukan manusia yang diselamatkan, tetapi penyelamatnya itu siapa? Maka yang diselamatkan itu memiliki nilai yang tinggi. Ya. Ketiga, Kristus adalah alasan orang percaya hidup dan melayani. Jadi bukan hanya alasan untuk orang itu menjadi percaya, tetapi juga alasan untuk orang itu memiliki hidup dan bagaimana dia sekarang harus hidup. Itu ya. Jadi, saudara, kenapa Kristus memiliki? Karena kalau enggak, saudara nggak punya tujuan hidup. Kalau enggak, kita nggak punya apa-apa, gitu ya. Jadi, kalau saudara tidak mengkhotbahkan dia, seperti saudara tidak mengkhotbahkan apa-apa. Karena kalau kita di luar dia, kita tuh tidak ada artinya, gitu ya. Nah, hidup kitalah yang sekarang itu menjadi anugerah, menjadi berkat anugerah yang Tuhan sudah berikan pada kita. Bagaimana cara memusatkan Kristus di dalam khotbah kita? Satu, dengan melihat Alkitab dari sudut pandang anugerah. Saudara, kita harus menerima dan menyampaikan kebenaran dengan rendah hati. Ketika kita melihat dari sudut pandang anugerah, yang tadi sudah saya katakan ya, kita itu sebenarnya bukan apa-apa kalau tidak diselamatkan oleh Allah. Ketika kita menyampaikan kebenaran itu saudara sudah memiliki kesadaran kerendahan hati mengakui aku itu bukan siapa-siapa kalau bukan karena anugerah Allah. Itu saudara sudah otomatis akan mengingat, akan secara sadar, secara mental sadar bahwa tanpa Kristus aku tidak bisa melakukan apa-apa. Gitu ya. Kemudian memberitakan kasih dan belas kasihan Allah. Saudara, kalau saudara memberitakan tentang kasih dan belas kasihan Allah, maka nggak mungkin tidak saudara akan menyentuh kasih Kristus yang luar biasa menyelamatkan manusia. Juga saudara ketika memberikan harapan baru untuk hidup baru di dalam Kristus, itu juga saudara sedang mau tidak mau saudara sedang membicarakan tentang Kristus. Karena harapan satu-satunya di dalam kehidupan orang Kristen adalah di dalam Kristus. Ya, kedua, melihat keseluruhan kebenaran Alkitab. Jadi saudara, itu sebabnya saya sangat mendorong Bapak Ibu sekalipun awam, itu harus memiliki literasi Alkitab. Supaya saudara bisa melihat keseluruhan kebenaran Alkitab. Saudara memahami dari semua latar belakang kitab-kitab yang ada. Saudara memahami sesuai dengan konteksnya, tahu persis konteks dari masing-masing kisah atau masing-masing tema yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara harus tahu juga bahwa kalau ada yang tidak jelas dari satu ayat tertentu di dalam Alkitab, saudara ketika saudara mempelajari keseluruhan kebenaran Alkitab, saudara akan menemukan bahwa yang tidak jelas di sini ternyata dijelaskan di sana. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Scripture interpret Scripture. Itu satu slogannya, bahwa kita tidak boleh menjelaskan Alkitab yang tidak jelas dengan pengertian manusia. Kalau tidak jelas, Allah pasti menjelaskan itu di tempat lain. Karena itu kalau mengerti keseluruhan kebenaran Alkitab itu akan sangat menolong. Kalau enggak, oh enggak ada nih di Alkitab, wah ini bertentangan dengan Alkitab.
Saudara sudah menguasai seluruh Alkitab belum? Kalau belum, jangan bilang seperti itu. Karena kalau kita sudah menguasai benar Alkitab, saudara akan menemukan jawaban itu juga ada di dalam Alkitab. Gitu ya. Oke, berikutnya dampak dari khotbah yang berbusarkan Kristus. Saya kira saudara nanti akan membaca lebih jelas di dalam modul ya. Alkitab yang dijelaskan secara, sorry, Alkitab yang dijelaskan secara, aduh, ketutupan ini, sorry. Alkitab diberitakan secara lengkap dan menyeluruh sehingga mendapatkan pengertian utuh. Jadi kalau saudara memberitakan Kristus sebagai pusat, maka saudara akan memberitakan keseluruhan kebenaran di dalam Alkitab. Ya, kalau Alkitab diberitakan secara lengkap, maka jemaat akan bisa melihat pengertian Alkitab secara utuh. Kedua, menghasilkan pertumbuhan rohani yang baik karena menjadi peka dengan kehadiran Kristus. Saudara, Kristuslah yang mengubah hidup kita. Kristuslah yang memberi meaning, arti untuk hidup kita. Pertumbuhan rohani kita ditentukan dari berapa peka kita selalu melihat kehadiran Kristus di setiap aspek dalam hidup kita. Ketiga, tidak mudah goyah oleh ajaran-ajaran karena mengetahui keseluruhan kebenaran. Keseluruhan kebenaran itu apa? Kristus adalah pusatnya. Kalau saudara mengerti pusat dari seluruh kebenaran itu, saudara tidak akan mudah digoyah oleh ajaran yang sesat. Ketiga, keempat, mengasihi Kristus karena jemaat terpapar dengan kasihnya. Dampaknya, jemaat akan semakin mengasihi Kristus karena jemaat terus-menerus dipaparkan dengan kasihnya, kebesarannya, keagungannya, sehingga dia terus akan menambah iman di dalam hidupnya untuk percaya, gitu ya. Dan karena itu dia akan terus dipulihkan kehidupannya menjadi kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Oke, berikutnya mempersiapkan khotbah. Nah ini saudara, ini menjadi bagian yang sangat penting. Ini prosesnya saudara harus hafal. Saudara berdoa, memilih teks Alkitab, menggali teks Alkitabnya, baru menyusun khotbahnya. Nah, setelah itu saudara sampaikan ketika ada kesempatan. Jadi saudara, urutan ini jangan dibalik-balik ya. Saudara berdoa dulu. Kemudian saudara bergumul dengan teks Alkitab. Saudara menggali terus semakin dalam teks Alkitab itu, baru menyusun khotbah. Jangan tiba-tiba saudara menyusun khotbah tanpa tanpa menggali teksnya, tanpa tahu apa latar belakangnya, itu saudara akan gampang tersesat, ya. Oke. Oke, langkah pertama adalah berdoa. Ini menjadi kekuatan yang paling utama bagi seorang pengkhotbah. Dulu tuh saudara, ketika saya masih belum dewasa secara iman ya, saya kadang menertawakan hamba-hamba Tuhan, berdoa kok bisa sejam, 2 jam, waduh lama banget, apa nggak tidur itu. Saudara, saya baru tahu sekarang gitu ya, bahwa doa itu benar-benar adalah kekuatan yang luar biasa. Tanpa doa hidup kita akan terus mengambang, ya, tidak pernah mendarat, tidak pernah mengerti secara sesungguhnya apa artinya hidup di dalam Tuhan. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sudah tahu ya. Oke, berikutnya memilih teks. Saudara memilih teks bisa dengan banyak cara. Salah satunya adalah kalender gereja. Saudara, ada banyak pendeta yang saya udah disuruh gereja gini, jadi kalau kalau teks yang dipilihkan oleh gereja itu saya tidak suka, ya saya semau-maunya memberitakan firman Tuhan. Aduh, itu saudara sangat dosa sekali ya. Gereja itu adalah juga komunitas orang percaya. Gereja itu juga dipimpin oleh Allah untuk menjalankan gerejanya. Jadi mereka memang pimpinan, tapi mereka juga dipimpin oleh Allah untuk menjalankan gerejanya. Jadi saudara, kalau teks itu dipilih oleh gereja, itu pun merupakan sesuatu yang baik, gitu ya. Karena apa? Teks Alkitab itu biasanya dipilih disesuaikan dengan hari-hari raya Kristen atau tema-tema khusus yang sesuai dengan tujuan dan visi misi gereja atau kebutuhan gereja saat itu. Yang kedua, saudara juga bisa melakukan itu dengan, kalau saudara sebagai pendeta punya kebebasan untuk membuat rencana khotbah sendiri, buatlah itu rencana khotbah setahun. Waduh, kok banyak menbu. Oke, 1 semester, 6 bulan. Kenapa? Saudara, ini sangat penting sekali ya. Menyusun khotbah selama 1 tahun atau 1 semester itu tidak gampang. Tapi juga bisa dilakukan asal-asalan. Kalau saudara ceroboh. Tapi saudara, kalau saudara melakukan itu dengan iman, dengan berdoa, saudara,
ini merupakan keuntungan bagi jemaat. Karena apa? Saudara, jemaat akan tahu persis apa yang akan dibicarakan nanti. Petugas-petugas juga tahu, nyanyian-nyanyian dipilih juga tahu gitu ya, sudah tahu jauh-jauh hari. Saudara, kalau saudara punya rencana khotbah, saudara itu merancang pengajaran Alkitab itu secara sistematis dan mendalam dan terstruktur untuk mendukung kemajuan dan kedewasaan jemaat. Jangan seperti kanguru loncat-loncat, itu kata suami saya ya. Khotbah gereja yang hari ini khotbahnya ini, besok lagi tidak ada hubungannya khotbah yang lain lagi, besoknya lagi khotbah yang lain lagi. Saudara, itu jemaat nggak bisa bertumbuh. Jadi kalau jemaat tidak bertumbuh itu kadang-kadang salahnya pendeta yang merencanakan khotbah. Karena nggak punya rencana, nggak punya strategi iman. Kadang orang bilang, ya nanti saya rencana sekarang, nanti tiba-tiba berubah. Saudara, saudara harus melakukan itu dengan iman bahwa Tuhan memimpin dalam keadaan apapun khotbah atau teks khotbah yang sudah saudara pilih, Tuhan akan pakai, gitu ya. Jadi jangan seperti kanguru tadi ya, loncat-loncat ya. Kalau loncat-loncat itu yang dirugikan jemaat loh Bapak Ibu. Jemaat nggak bisa bertumbuh dari teks satu ke teks yang lain yang nggak ada hubungannya, nggak ada ya itu ya. Akhirnya tidak terencana dengan baik. Saudara, saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk memilih teks secara terstruktur, secara sistematis supaya jemaat bertumbuh. Jadi dari enggak dari hal yang sederhana sampai yang lebih sulit dan dari perencanaan khotbah saudara, orang-orang baru pun bisa diinvolvekan karena saudara akan terus melihat, oh ya kemarin sudah bicarakan ini, singgung sedikit tentang hal itu supaya jemaat baru bisa tahu. Saudara itu butuh perencanaan. Kalau saudara tidak punya perencanaan, jemaat yang dirugikan. Oke, langkah setelah saudara memilih teks, atau kalau saudara secara pribadi mendapatkan kehormatan untuk memilih teks sendiri, saya yakin saudara akan melakukan itu dengan cara yang bertanggung jawab. Saudara tanya kepada jemaat, kepada gereja itu, atau kepada, kalau itu gereja saudara sendiri mudah ya, saudara kenal. Tapi kalau itu gereja lain, tanyakan bagaimana keadaan gereja itu, apa kebutuhan yang paling utama, kemudian apa yang perlu didoakan. Saudara mulai dulu dengan berdoa, sehingga Tuhan akan membawa saudara rasa kasih, rasa simpati saudara kepada gereja itu. Sehingga saudara akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saudara inginkan. Oke, langkah menggali ini saudara juga harus hafalkan. Pertama, baca. Dua, lakukan studi Alkitab. Tiga, berdoa untuk yang sudah saudara lakukan sebagai studi. Nah, untuk melakukan studi Alkitab ada beberapa prinsip penafsiran yang baik yang harus saudara lakukan. Pelajari dulu latar belakangnya, latar belakang kitab, latar belakang pasal, konteks dari pasal tertentu. Kemudian lakukan studi kata untuk kata-kata penting, kata-kata yang diulang-ulang, kata-kata yang asing, yang sulit gitu ya. Itu dijelaskan, dipelajari dulu, digali dulu, gitu ya. Nah, kemudian saudara semua dikumpulkan dari latar belakang, dari konteks, dari studi kata dan lain-lain. Saudara kumpulkan semua. Kemudian saudara analisa. Sebenarnya reflektif dari ini saya belajar apa? Ini Tuhan ingin ngomong apa ya dari semuanya? Buat kesimpulan, buat tema utama dari hal itu gitu ya. Dari apa yang didapatkan itu saudara berdoa. Kemudian minta Tuhan, Tuhan dari semua yang saya pelajari, banyak poin yang bagus-bagus Tuhan, banyak. Tidak mungkin saya khotbahkan semua. Saudara minta Tuhan untuk pilihkan 3 poin. Tuhan, dari apa yang saya pelajari, saya ingin memilih hal-hal yang Tuhan inginkan. Tuhan munculkan 3 hal yang sangat menonjol dari apa yang sudah saya pelajari. Nah, kenapa pilih 3 saja? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 1 saja? 3 itu kemampuan manusia untuk bisa mendengar, mengunyah, dan menelaah. 3 poin, maksudnya 3 pengajaran besar. Selebihnya itu orang tidak akan ingat. 3 cukup untuk ketika khotbah selesai dia pasti akan ingat, gitu ya. Oke. Kemudian setelah 3 poin yang saudara dapatkan dari hasil menggali dan juga hasil berdoa saudara, maka saudara mulai menyusun khotbah berdasarkan 3 poin itu. Nah, struktur khotbah udah pas nih, maksudnya udah paten ini. Satu pendahuluan, kemudian isi khotbah, kemudian aplikasi dan penutup.
ya. Aplikasi dan penutup kadang-kadang bisa dicampur jadi satu. Jadi pada intinya ada tiga, pendahuluan, isi khotbah, lalu aplikasi dan penutup. Nah, saudara dari struktur ini, saudara bisa mulai membuat garis besar khotbah, memulai dengan membuat garis besar khotbah berdasarkan 3 poin yang saudara sudah doakan. Dari 3 poin ini kan saudara juga tadi sudah membicarakan tentang tema ya. Sudah tahu tema utamanya, lalu 3 poin utama dari tema itu. Nah, kemudian saudara mulai melihat kira-kira penjelasan dari masing-masing poin itu perlu ada sub-subnya enggak gitu ya. Saudara melihat, jadi saudara mulai menulis inti khotbahnya dulu untuk saudara susun secara sistematis dan pengajaran yang jelas sesuai dengan ayat-ayat yang saudara baca. Jadi 3 poin. Poin pertama itu saudara dapat dari mana? Ayat berapa? Kok bisa saudara mengambil kesimpulan ini tuh ayat mana yang menjelaskan? Saudara harus tahu itu, gitu ya. Nah, dari situ saudara menulis dulu naskah secara garis besar, gitu ya. Nah, kemudian saudara melihat secara keseluruhan garis besar, lalu saudara baru menyusun seluruh khotbah. Nah, menyusun seluruh khotbah saudara lengkapi dengan pendahuluan. Untuk masuk ke poin saudara, apakah yang perlu untuk jemaat atau pendengar itu tahu lebih dahulu? Saudara bisa kasih ilustrasi, saudara bisa kasih cerita yang atau berita yang sekarang lagi viral. Pendahuluan untuk saudara mendekatkan diri dengan jemaat dan juga mendekatkan jemaat dengan topik yang akan saudara bawakan, gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke dalam isi khotbah. Setelah saudara masuk kepada isi khotbah, maka saudara menantang jemaat dengan aplikasi. Setelah tahu panggilan berita yang Tuhan sudah berikan pada kita, apa yang akan saudara lakukan? Nah, ini penting banget nih. Banyak pendeta yang lupa bahwa khotbah itu bukan entertainment, hanya menyenangkan telinga, tetapi untuk dilakukan. Ajar jemaat untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi, ajak saudara untuk membuat aplikasi dan ajak jemaat untuk membuat komitmen. Aplikasi itu atau penerapannya bukan hanya dengan mulut, tetapi betul-betul dilakukan dalam 1 minggu itu. Lalu saudara bisa tutup dengan doa, dengan firman, satu ayat ayat emas yang saudara bisa berikan untuk menguatkan jemaat gitu ya. Ya, ini saya kira salah, ini bukan garis besar khotbah. Sorry. Nah, gitu ya saudara. Gimana caranya saudara bisa menyampaikan khotbah ini untuk saudara bisa tidak lupa? Banyak mengkhotbah itu ketika sudah berdiri di depan jemaat tuh lupa semua, jadi blank gitu ya. Jadi ini ada beberapa cara untuk saudara bisa mengingat isi khotbah saudara. Pertama, nulis seluruh naskah khotbah utuh. Nah, ini saya minggu lalu baru ketemu dengan satu bapak yang berkata, Bu, sudah 20 tahun setiap membuat khotbah saya membuat naskah khotbah secara lengkap. Wah, sekarang menjadi harta kekayaan luar biasa karena dengan AI khotbah dia itu sekarang bisa dimultiplikasi dengan luar biasa, gitu ya. Ini seorang pendeta di Klaten. Kemudian Bapak Ibu, kalau saudara bisa tuliskan seluruh naskah khotbah utuh supaya saudara ingat. Cuman kelemahannya saudara akan cenderung untuk membaca kalau sudah jadi, sehingga ketika khotbah saudara nggak bisa connect dengan jemaat karena saudara baca. Saudara terlalu terpancang dengan apa yang saudara baca karena saudara takut lupa. Itu menjadi kelemahan ya. Kalau saudara sudah menulis seluruh khotbah, saudara harus membuat garis besar khotbah saja dan itu yang saudara pegang. Sehingga saudara tetap bisa connect dengan jemaat. Gitu ya. Nah, itu langkah kedua, menulis garis besarnya saja untuk menjadi contekan supaya saudara tidak lupa poin-poin penting apa, urutannya bagaimana. Nah, akan lebih bagus lagi sekarang karena di zaman digital ini saudara bisa membuat PPT untuk melengkapi khotbah saudara. Dari ini PPT ini menjadi contekan saudara, sehingga saudara nggak mungkin lupa. Semuanya sudah ada di sana, semuanya bukan arti kata-katanya, tapi poin-poin utamanya sudah ada di sana, sehingga nggak mungkin saudara lupa. Berikan clue-clue di dalam PPT saudara supaya saudara ingat. Oh ini untuk poin ini saya harus ngomong ini gitu ya. Oh ada clue sedikit tentang ini sehingga saya tahu. Nah itu ya saudara.
menyusun khotbah dan ini membuat contekan khotbah itu ceritanya ya. Jadi ini satu struktur khotbah, yang satu contekannya untuk saudara bisa membawakan itu tanpa melupakan apa yang sudah saudara buat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menyampaikan khotbah? Persiapan hati, fisik, emosi, saya kira saudara sudah tahu ya. Kemudian menguasai materi khotbah ini sangat penting. Satu-satunya hal yang menolong pengkhotbah untuk tidak gugup dan grogi adalah ketika saudara menguasai khotbah saudara. Kalau saudara sudah menguasai khotbah saudara, saudara nggak akan gugup. Saudara punya confidence. Apalagi kalau saudara sudah berdoa dan minta kekuatan, wah itu yang paling paling ampuh gitu ya. Saudara sudah berdoa, serahkan itu semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kata-kata yang tepat untuk saudara berkhotbah. Sampaikan khotbah dengan suara jernih, bahasa yang sederhana, dan berdoa itu menjadi kunci. Berdoa menjadi nafas dari seluruh khotbah saudara. Sebelum khotbah, sedang khotbah, selama khotbah, saudara harus terus di dalam sikap doa, hati saudara terus berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Tuh. Nah, ini bagian terakhir yang saya kira, aduh, waktu sudah berjalan cepat sekali. Ini bagian yang sangat penting. Bapak, Ibu, semuanya yang menjadi pengkhotbah. Ada banyak pengkhotbah yang akhirnya burn out. Tanda-tandanya apa? Khotbahnya menjadi lesu, khotbahnya menjadi kering, tidak ada semangat, tidak ada isinya. Saudara, kunci utama kenapa pengkhotbah kehilangan nafsu dalam berkhotbah adalah karena dia tidak memelihara kehidupan rohaninya. Saudara semua adalah mungkin ya, tidak semuanya, tapi sebagian adalah orang awam. Saudara tidak punya pengetahuan teologi yang cukup seperti mereka yang sekolah di STT. Tapi seharusnya itu tidak membuat saudara berkecil hati kalau saudara tahu rahasianya, yaitu bagaimana saudara memelihara kehidupan rohani saudara. Kalau saudara tahu bagaimana memelihara kehidupan rohani saudara, saudara punya kuasa dan saudara punya niat yang besar untuk belajar, melebihi orang-orang yang STT. Saudara akan belajar dan belajar. Kekuatan itu dari mana? Karena saudara punya kehidupan rohani yang sehat. Kalau kehidupan rohani saudara tidak sehat, saudara belajar juga males, tahu apapun juga males, semuanya akan shortcut, semua akan cari jalan pintas, akhirnya khotbah saudara berantakan dan saudara merugikan jemaat dan jemaat saudara tidak bertumbuh. Dan saudara akan dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena itu ini mungkin bahkan tidak tidak jarang dibicarakan di dalam STT ya. Bagaimana seorang pengkhotbah memelihara kehidupan rohaninya. Itulah yang menjadi kekuatan seorang pengkhotbah. Satu, berdoa. Sumber kekuatan yang luar biasa bagi seorang pengkhotbah adalah hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Kehidupan doanya harus hidup. Itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Kedua adalah firman. Sumber makanan rohani yang akan membuatnya tidak mengalami penyakit rohani itu adalah firman. Penyakit rohani itu apa, Bapak Ibu? Kekeringan rohani dan banyak kanker, gitu ya. Jadi imannya terus-menerus digrogoti dan yang tumbuh adalah ketakutan yang melebihi kapasitas, gitu ya. Saudara, dari mana saudara tahu pengkhotbah hidupnya benar? Dari bagaimana dia berdoa, bagaimana dia belajar firman Tuhan, dan yang ketiga adalah dari kasih. Pengalaman dikasihi Tuhan akan menjadi sumber pemulihan dari lemah, lesu, kering, dan semua hal kelemahan manusia. Saudara, ini menjadi satu kunci untuk saudara kembali pada Tuhan, yaitu kasih. Karena itu Bapak Ibu, saya mau share sedikit pribadi, cuman saya takut nangis nih. Ketika menyiapkan apa namanya modul ini, saya terus terang ya, jujur agak agak males gitu ya. Nggak tahu kenapa, ada banyak tugas, ada banyak macam-macam, ada banyak alasan lah, 1001 alasan. Tetapi ketika saya kembali pada Tuhan di dalam doa saya, dan saya mengingat kasih Tuhan di dalam hati saya, semangat itu muncul lagi. Jadi Bapak Ibu,
Kasih Tuhanlah yang membuat kita, yang memotivasi kita untuk terus maju. Kelemahan pasti ada, kesulitan pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi ketika kita mengingat kasih Tuhan dan kita mengalami lagi kasih Dia, maka kesulitan apapun, capek apapun, saudara bisa mengalahkannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Aduh, sorry. Nah, yang kedua, ada banyak pengkhotbah yang tidak menyadari bahwa ketika dia memberikan khotbah, menyampaikan khotbah, sebenarnya khotbah itu menjadi makan rohani bagi dia sendiri. Itu ya. Karena itu ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu supaya ketika berkhotbah, saudara itu tidak mengabaikan seakan-akan ini hanya untuk jemaat gitu. Ini enggak untuk aku. Oh, itu salah besar, Bapak Ibu. Jadi pertama, pengkhotbah harus sadar ketika dia berkhotbah, dia juga berkhotbah untuk dirinya sendiri. Dan dari khotbahnya itu dia mendapatkan makanan rohani. Makanan rohani yang akan menguatkan dia, yang akan membuat dia terus maju, yang membuat dia akan terus bertahan menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu ya, menyelesaikan hidupnya, bertahan untuk bisa terus hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara harus bisa menempatkan diri bukan hanya sebagai pembawa khotbah, tetapi juga sebagai pendengar khotbah. Karena dari mendengar khotbah saudara sendiri ini, sebenarnya saudara sedang dikuatkan oleh Tuhan. Kalau saudara sadar ya, banyak sekali berkat itu saudara buang karena saudara tidak sadar bahwa saudara sebenarnya itu makanan rohani untuk diri sendiri. Ya, karena itu Bapak Ibu sangat sangat penting untuk saudara menyadari ini. Kedua, melakukan apa yang dikhotbahkan. Saudara itu mengkhotbah, tapi saudara berdiri sama tinggi dengan jemaat, dengan pendengar saudara. Saudara duduk sama rendah juga bersama dengan jemaat saudara. Saudara tidak lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan jemaat, ya. Karena itu firman Tuhan menuntut pengkhotbah untuk terus diingatkan untuk saudara melakukan apa yang saudara khotbahkan. Saudara, satu kekejian yang luar biasa yang Tuhan sangat apa namanya sangat benci, yang Yesus sangat benci itu sebenarnya Yesus itu kalau dengan orang Farisi itu nggak pernah akur. Kenapa? Untuk hal ini. Mereka bisa berkhotbah, tetapi mereka tidak menjalankan khotbahnya sendiri. Karena itu Yesus berkata, engkau boleh menuruti ajaran orang Farisi, tapi jangan ikuti atau jangan turuti hidupnya. Wow, itu munafik Bapak Ibu. Itu kemunafikan yang saya lihatnya. Yesus tuh paling benci dengan kemunafikan. Karena itu dia nggak pernah akur dengan orang Farisi, dengan orang ahli Taurat. Karena itu yang mereka lakukan. Mereka khotbah tapi tidak menjalankan khotbahnya sendiri. Jadi saudara, firman Tuhan menuntut untuk saudara sendiri juga sebelum jemaat menjalankan perintah di dalam khotbah saudara, saudara sendiri sudah tunduk kepada firman Tuhan. Ya, oke. Yang ketiga dalam mengevaluasi diri secara konstan atau secara rutin. Ya, ini akan memacu diri saudara sendiri untuk bertanggung jawab menjalankan tugas panggilan saudara. Jadi kalau saudara tidak mau dievaluasi, ya kita tahulah kualitas saudara sampai di mana, kedewasaan rohani saudara sampai di mana. Serang pengkhotbah yang baik itu akan mau bahkan memacu diri untuk dievaluasi. Tidak harus dievaluasi orang, ada banyak pendeta ya karena saking percaya diri. Ayo toh khotbahku dievaluasi toh. Itu sebenarnya bukan karena dia ingin khotbahnya lebih baik, kadang-kadang karena dia ingin menerima pujian. Nah, itu hati-hati ya, itu godaan yang sangat besar bagi seorang pengkhotbah yang bisa berbicara dengan baik, fasih membawakan khotbah. Kadang-kadang harus hati-hati menguji diri untuk tidak jatuh kepada mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Jadi mengevaluasi diri adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang tugas yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, bagaimana hidup pengkhotbah itu menjadi khotbah yang hidup? Nah, ada khotbah yang mati berarti ya, saudara. Nah, khotbah yang mati adalah khotbah yang hanya bisa didengar tapi nggak bisa dijalanin gitu ya.
Nah, bagaimana seorang pengkhotbah itu bukan hanya bisa berbicara dan berkhotbah, tetapi hidupnya sendiri itu menjadi khotbah yang hidup, yang tidak perlu kata-kata. Nah, bagaimana saudara bisa membuat diri saudara sebagai pengkhotbah itu menjadi khotbah yang hidup, yang bisa dilihat orang kapan saja, bukan karena saudara buka mulut, tapi karena melihat hidup saudara seperti dia sudah mendengarkan khotbah yang indah, ya. Bagaimana caranya? Satu, menjadi buku yang terbuka, budayakan hidup transparan, karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Saudara, kalau saudara selalu diingatkan bahwa Tuhan melihat hidup saudara bahkan dari sekecil-kecilnya yang ada di dalam hati saudara, maka saudara tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun. Hidup saudara seperti buku yang terbuka yang boleh dibaca oleh siapa saja. Tidak ada rahasia. Kalau rahasia itu rahasia privasi ya, maksudnya untuk menghormati orang lain, tetapi bukan hal yang disembunyikan karena dosa, karena hal yang tidak baik. Itu ya. Oke, yang kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Ini panggilan Allah untuk hidup kudus, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara mempraktekkan hidup kudus, hidup saudara itu sudah menjadi khotbah yang hidup, yang dilihat banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan mereka yang akan bertanya kepada saudara, kok kamu bisa seperti itu sih? Gitu. Saudara akan berkata, karena Kristus yang hidup di dalam aku. Itu saudara sudah mendapatkan respon dari khotbah yang hidup. Gitu ya. Nah, ketiga, nah ini jarang dimiliki, tapi ada teman-teman saya yang punya, saudara, memiliki mentor rohani. Karena saudara bisa bayangkan ya, siapa yang berani menegur pengkhotbah tentang khotbahnya atau tentang hidupnya bahkan. Apalagi kalau itu khotbah terkenal, siapa yang berani negur? Ada ada seorang jemaat yang berkata kepada istrinya, itu pendetamu kok begini-begini sih? Dia kok khotbah begini-begini. Bilang dong kepada pengkhotbah, maksudnya dengan pengkhotbahmu, dengan pendetamu, dia tuh harusnya gini-gini gini. Istrinya bilang gini, nggak boleh loh mengkritik hamba Tuhan. Yang boleh mengkritik hamba Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Ah, kemudian suaminya berkata, aduh kelamaan, ngomong aja langsung ke dia. Kalau dia nunggu Tuhan ngomong, mungkin selama-lama nggak dengar. Dia yang nggak dengar maksudnya, bukan Tuhan yang nggak ngomong, tapi dia nggak dengar. Jadi saudara, ini sebagai alasan kenapa seorang pendeta atau seorang pengkhotbah perlu memiliki mentor rohani, orang yang punya rohani yang dewasa, gitu ya, supaya dia bisa memberi masukan, memberi teguran, dan selalu mengkonfrontasi ketika hidup rohaninya tidak beres, gitu ya. Nah, perlu mentor rohani tidak selalu harus lebih muda, bisa saja sebaya, bisa saja bahkan lebih muda, gitu ya. Nah, kadang-kadang saya menjadikan anak saya menjadi mentor rohani saya. Kalau saya mulai nggak jelas, nggak benar atau apa, dia akan menganggap, mami kok gini sih, gitu ya. Itu saya anggap dia sebagai mentor saya. Jadi tidak harus saudara selalu orang yang lebih muda. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan akhiri dengan satu ayat yang sangat indah. Namun, harta ini itu apa? Firman Tuhan ini kami miliki dalam bejana tanah liat, yaitu tubuh fana manusia yang penuh kelemahan. Supaya kelimpahan kuasa dari harta itu, kuasa dari fana itu kelihatan berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Kalau bejananya dari emas, nah, itu berarti kelimpahan itu berasal dari emasnya. Tapi saudara, firman Tuhan itu disimpan oleh Allah di dalam bejana tanah liat yang penuh lemah, penuh kelemahan. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa kuasa itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Mari kita camkan ini dalam hidup kita, ya. Tuhan menitipkan harta yang luar biasa di dalam kita yang penuh kelemahan. Tapi Tuhan melalui kita yang biasa-biasa ini, yang mungkin hanya kaum awam. Bagaimana kita bisa dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan. Karena kuasa bukan berasal dari kita, dari Allah. Supaya Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih.